Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa marifataka. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Endang Syarif, SHIMM, dan teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir di perkuliahan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Di sini ada saya sendiri, Rijal Nur Arifin, dan teman saya yang bernama Sukma Maulana. Di sini kami akan membahas tentang manajemen marketing syariah. Nah, langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian marketing syariah. Menurut Hermawan Kertajaya dan Syakir Sula, marketing syariah adalah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu pihak kepada pihak lain, di mana seluruh proses sesuai dengan akad dan prinsip muamalah Islam. Sedangkan manajemen marketing syariah adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh kegiatan pemasaran agar berjalan sesuai aturan syariah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan yang halal, serta membawa manfaat bagi masyarakat luas. Nah, intinya pemasaran yang berkreatika halal, berkah, dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua ada dasar hukum dan landasan syariah. Dasar hukum utama bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, menegaskan transaksi diperbolehkan asalkan bebas riba. Yang kedua Quran surat Al-Mutaffin ayat 1-3, artinya larangan mengurangi takaran dan timbangan dasar prinsip kejujuran dan keadilan. Ketiga, Quran surat An-Nisa ayat 29, artinya janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dasar transaksi yang sah dan benar. Yang keempat ada hadis riwayat Bukhari. Penjual dan pembeli berhak memilih atau membatalkan transaksi selama sebelum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan kekurangannya barangnya, maka transaksi mereka diberkahi. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka keberkahan transaksi mereka hilang. Nah, selanjutnya perbedaan utama dengan marketing konvensional. Nah, di sini ada tabel. Pertama ada tujuan utama marketing konvensional, yaitu memaksimalkan keuntungan materi. Nah, sedangkan marketing syariah keuntungan ditambah keberkahan tambah kesejahteraan. Nah, dasar nilainya aturan hukum dan etika umum. Sedangkan marketing syariah aturan syariah, Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada orientasi, kepuasan konsumen dan laba. Sedangkan marketing syariah kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat batasan, marketing konvensional bebas asalkan tidak melanggar hukum. Sedangkan marketing syariah dilarang gharar, masyir, riba, dan haram. Yang terakhir ada hubungan transaksi jual beli, sedangkan marketing syariah hubungan saling ridho dan tolong menolong. Nah, selanjutnya ada prinsip dan karakteristik. Pertama ada prinsip utama marketing syariah. Yang pertama ada prinsip Rabbaniyah atau ketuhanan, yaitu segala aktivitas didasari kesadaran beribadah dan ketaatan kepada Allah, bukan sekedar mencari uang tapi menjalankan amanah. Yang kedua ada prinsip keadilan atau adalah,
yaitu tindakan ada penindasan penipuan atau ketidakadilan harga wajar tak dipenuhi, keseimbangan terjaga. Yang ketiga ada prinsip kejujuran dan transaksi. Informasi produk, kualitas, kekurangan, dan harga disampaikan apa adanya. Dilarang menutupi catatan barang atau melebih-lebihkan manfaat. Yang keempat ada prinsip kemanfaatan atau maslahah, yaitu produk dan jasa harus membawa manfaat, tidak membahayakan fisik, akal, atau moral, menghindari hal yang merusak. Yang kelima ada bebas dari unsur terlarang atau menghindari garar, riba, masir, dan barang haram. Yang terakhir ada prinsip kemanusiaan atau insaniyah, yaitu melayani manusia dengan hormat, sopan, dan peduli pada kepentingan orang lain, tidak eksploitatif. Nah, yang kedua ada karakteristik dasar. Yang pertama ada etis, yaitu berperan teguh pada moral dan akhlak mulia. Yang kedua transparan, semua ketentuan jelas dan terbuka. Yang ketiga ada halal dan thayyib, tidak hanya halal asalnya, tapi juga baik, bersih, dan bermanfaat kualitasnya. Yang keempat berkeadilan, yaitu mengutamakan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Yang terakhir ada berorientasi keberkahan, yaitu keuntungan bukan tujuan akhir, melainkan hasil dari usaha yang benar dan baik. Penerapan dalam bauran pemasaran. Strategi produk dalam syariah produk harus memenuhi kriteria halal dan thayyib. Halal, asal bahan dan proses pembuatannya diperbolehkan Islam, tidak mengandung unsur haram, dan cara perolehannya yang sah. Thayyib, yang artinya baik, bersih, sehat, aman, bermanfaat, dan berkualitas. Tidak boleh ada produk yang merusak kesehatan, akal, atau moral. Dilarang memasarkan barang yang haram, yaitu seperti alkohol, babi, barang maksiat, atau produk yang mengandung unsur penipuan atau kecacatan yang disembunyikan. Strategi harga. Harga adalah nilai tukar yang harus adil, wajar, dan transparan. Dilarang menimbun barang untuk menaikkan harga, menipu takaran, menjual di atas harga kewajaran, atau harga yang mengandung riba atau ketidakpastian. Penetapan berdasarkan biaya, nilai manfaat, dan kesepakatan pasar, tidak merugikan pembeli maupun penjual. Transparansinya yaitu harga tercantum jelas, biaya tambahan dijelaskan di awal, tidak ada biaya tersembunyi. Strategi distribusi, yaitu alur penyaluran barang dari produsen ke konsumen harus lancar, amanah, dan berkeadilan. Menjamin barang sampai dalam kondisi baik, tepat waktu, dan utuh. Dilarang memonopoli jalur distribusi untuk menguasai pasar dan menekan harga. Memilih saluran aman, tidak melanggar aturan, dan tidak merugikan pihak lain dalam rantai pasokan. Menghindari penumpukan barang yang menyebabkan kelangkaan buatan. Strategi promosi. Komunikasi pemasaran harus jujur, edukatif, dan beretika. Dilarang menggunakan iklan berlebihan, berbohong, melebih-lebihkan, menipu, atau menggunakan gambar atau kata yang tidak pantas. Merendahkan pesaing atau menimbulkan persepsi salah. Menjelaskan manfaat dan keunggulan produk dengan benar, mendidik konsumen, dan mengajak ke hal yang baik. Bahasanya harus santun, sopan, dan tidak menimbulkan keraguan atau fitnah. Tidak boleh mempromosikan barang atau jasa yang bertentangan dengan syariah. Manfaat, tantangan, dan strategi. 1. Manfaat penerapan. Membangun kepercayaan tinggi. Konsumen merasa aman dan percaya karena jaminan kejujuran dan kehalalan, menciptakan loyalitas jangka panjang. Mendapat keberkahan.
keuntungan materi disertai ketenangan hati dan berkah dalam usaha. Keunggulan bersaing memiliki nilai tambah di pasar yang sadar agama dan etika. Kesejahteraan bersama, tidak ada pihak yang dirugikan, keseimbangan ekonomi terjaga. Kepatuhan syariah menjadi ibadah dan bernilai pahala. Nomor 2, tantangan pemahaman masyarakat. Masih banyak yang belum paham beda produk halal dan syariah. Persaingan ketat, harus bersaing dengan produk konvensional yang kadang lebih murah atau iklan lebih menarik. Verifikasi dan sertifikasi, proses mendapatkan sertifikat halal dan kepatuhan syariah kadang rumit dan biaya tambahan. Pembatasannya, tidak bisa menggunakan cara-cara pemasaran yang umum, tapi dilarang syariah. 3, strategi pengembangan. Pendidikan dan sosialisasi, aktif menjelaskan nilai dan keunggulan produk syariah kepada masyarakat. Inovasi produk, menciptakan produk yang tidak hanya halal, tapi juga berkualitas tinggi dan sesuai kebutuhan pasar. Digitalisasi, memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk promosi yang jujur, luas, dan efisien. Kerjasama, lembaga syariah, bekerja sama dengan MUI atau lembaga sertifikasi untuk menjamin keaslian dan kepercayaan. Penguatan nilai, menjadikan etika dan akhlak sebagai identitas utama perusahaan. Kesimpulan, manajemen marketing syariah merupakan sistem pemasaran yang berlandaskan nilai Islam dengan mengutamakan kehalalan, kejujuran, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga mampu menciptakan keuntungan sekaligus keberkahan. Oke teman-teman, dari pembahasan tadi kita belajar bahwa marketing syariah bukan sekadar strategi, tapi juga tentang kejujuran, keadilan, dan maslahat untuk umat. Semoga ikhtiar kita dalam berbisnis selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.